nikah itu murah, yang mahal Gengsinya. gengsi, yang susah maunya. Cita-cita lo apa emang, Ge? Gara-gara podcast. Hai gengs, balik lagi sama kita dari Gara-gara Podcast. Ge, gara-gara podcast lagi dong. Aduh, Gimana? Suaranya asik banget ya. Iya. Suaranya gimana gitu dengerin. Ayo dong, gua pas denger gara-gara podcast. Rahim anget langsung ya. Cowok anjing. Juga. Oke, kalau sebelumnya kita kemarin ada bahas tentang mantan. Mantan itu tai sih, mantan. Maksud gue yang ngobrol kita berdua doang. Iya. Harusnya kalau banyak seru tuh. Iya, soalnya kayak kemarin nggak mau bahas mantan. Iya. Enak dibukain satu-satu tentang Iya. mantan. Lu kemana lu kemarin? Kalau bahas mantan dia suka hilang-hilangan emang. Kemarin tuh ada Acara, wih lu kan anak acara. Wah. bukan. Lu anak acara apa? Gegerawakan ya. Itu acara apa sih dari kantor. Jadi Oh. tapi kemarin nggak ada. Outing ya. Outing ya. Outing. Dia kemarin tuh nggak bisa datang gara-gara outing acara kantor ya. Betul. Sama mantan tetap. Bukan. Oh enggak, oh kira. 2020 udah mau selesai, masih aja ngomongin mantan. Move on dong, move Jadi on. kemarin tuh kita ada bahas tentang tips dan trik tentang Cara move on ya. move on dari move on. mantan gitu. Bahkan lebih banyak sih mantannya. Dia bisa ngitung, kalau gue udah nggak bisa gue hitung. Saking banyak ya. Yang belum lihat bisa lihat di mana nih? Di sini lah, di sini, pokoknya di sini lah, di atas lah pokoknya. Lo klik aja tuh ada ntar gitu pembahasan mantan Batak gitu ya, bukan mantan yang gue. Lo lebih enak gue panggil Batak apa Aldi sih pak? Nah ini suka bingung. Maksudnya panggilan gue tuh setiap level tuh beda. Setiap level. Setiap level beda. Teman sama dia ada levelnya, Ge. Karena maksudnya teman-teman kuliah gue manggil Batak, teman SD gue manggil Pitak, teman rumah gue manggil Ading. Banyak panggilannya pak. Emang lu pitak pak? Pitak kalau gue Pitak kalau di sini nih. Ketiban Gimana apa lo anjing? ketiban balok pak. Ya. Pintu jatuh dar gitu. Mainnya di reruntuhan. Nih 2020 udah selesai, udah mau selesai. Lu nggak usah bahas lagi masalah-masalah mantan. Ya kan harus move on. Lagian nih 2020 udah mau selesai. Emang realisasi lu selama tahun ini udah pada tercapai? Alhamdulillah belum sih. Belum ya, masih banyak. Emang target lu punya target ya? Yang tahun Target ini di gitu? tahun 2020 sebelum gue masih ada. Masih ada? Yang belum terrealisasi dan masih berjalan tuh ada. Yang sudah terpenuhi ada. Ada ya? Ada lo? Gue sih, gue kan sebagai perempuan nih. Iya, gue. Ya jelas gue batang. Rata lah, memang rata ya. Gue sih prinsip gue nih perempuan kan harus. Ini saya suka loh bagian-bagian. Kayak cewek kerja itu apa sih? Cewek kerja itu artinya apa ya? Ceweknya kerja. Bukan. Wanita karir. Wanita karir. Siap. Prinsip gue tuh harus jadi wanita karir karena semua Oke. tergantung dari diri kita, tergantung pada lelaki juga gitu. Tapi kalau lelaki ngegantung banyak. Yang ngegantungin. Iya. Yang digantungin lebih banyak kayaknya. Gue gantungin gitu. Oh. Parah, Pak. Lo digantung. Lu digantungin selama ini kok, ya kan? Iya. Kata Bang lo nggak apa-apa lah, yang penting jalan terus. Ada teman nih. Yang penting jalan terus. Banyak yang PHP pasti. Banyak. Tapi itu di antara cita-cita lo di tahun 2020 kayak pengen jadi wanita karir, kerjaan udah punya, pacar, Kan udah. nikah belum. Ya, Tapi itu termasuk realisasi lo di 2020 nggak? awal kemarin sih ya gue rencananya 2020 ini pengen nikah, pengen. Pengen. rencana. Siapa sih nggak pengen? Iya. Enak. Enak bro. Pengen, cuman ya karena gue kayak enakan kerja mungkin ya waktu pun habis Kerjanya enak anjing. itu kan ya habis buat kerja jadi itu nikah tuh jadi kayak udah nanti aja gue pokoknya fokus buat kerja. Kirain gue kayak enakan pacaran daripada kayak enakan kerja. Kalau dulu gue sempet tuh ngalamin kerja, pacaran enak, nikah belakangan aja gitu. Sempat kepikiran kayak gitu, kerjanya enak, pacarannya enak gitu. Lama-lama tuntutan. Betul. Tuntutan lagi pacaran kalau dihitung-hitung ya pacaran itu lebih banyak ngabisin duit daripada nikah. Itu gimana sih pak? Ya lu kan lu yang Lu pacaran. pacaran. Ya kan gue kan pacaran ya pacar kayak gitu aja maksudnya. Nah, gini ya. Itu tuh maksudnya gimana Iya. Ge? Kayak gitu maksudnya Udah, gimana? maksudnya kayak lebih banyak pacaran daripada nikah gitu. Hah? Tuntutannya, Ngabisin duit, ngabisin duitnya atau tuntutannya? tuntutannya gitu. Kalau posesif pacaran. Pasti pacaran. Kalau udah nikah mah terserah lu acu. Tapi ini kalau ngomongin pacaran ya, kalau pacaran itu sebenarnya lebih banyak ngabisin duit. Kayak misalkan lu seminggu tuh jalan berapa kali? Misalkan nih, seminggu kali lah Iya lu sekali. Nongs gitu. nongkrong. Apalagi lu kan anak acara tadi lu bilang wah.
Sekali nonton berapa? Berdua. Ya, 150. Ya. Malah popcornnya ya. 150 nonton berdua. Makan Belum, kan? 200, 3,5. Bensin. Naik Cepet. maaf nih. Roda 2 apa roda 3 nih? Roda 3 kayaknya. Lu kenapa jadi ngomongin roda 3 sih? Ya kan pulsar. Oh iya. 2,5. Berapa tadi? 150 nonton, makan 150, 300. Bensin 100, Iya. 400. Gope seminggu. Iya. Sebulan udah 2 juta. Pacaran berapa lama? Mau 5 tuh Mau 5. Lu pacaran apa kredit rumah sih anjing? kredit kayaknya. Kredit rumah 15 tahun ada loh. 15 tahun ada. Cicilannya nggak semahal 2 jutaan kan? Iya, Iya iya. ada. Ini lo 2 kredit rumah Iya. ada Ge. Daripada pacaran tuh cuma Maksud bisa bayar setahun iya, ya. gue tuh dapet rumus-rumus gitu tuh dari teman-teman gue yang udah nikah, Dok. Maksud lu daripada pacaran nikah aja. Maksud kalau nikah tuh lebih awet duitnya. Serius. Lu Nah, buat juga sih kalau gua tergantung kebutuhan berarti ya. promo sih. Oh, tergantung promo. Tergantung promo. Masuk ke Cashback ya? belanja pakai voucher. Kemarin gua sempet gitu. Gua sama nyonya gua tuh kepikiran, udah kita hemat. Iya. Ya, hemat. Iya. Mulut gitu. Tapi tiba-tiba Shopee. Nah, itu dia. Tapi itu kayak gitu tuh bisa difilter. Hal-hal kayak gitu bisa difilter ketimbang pacaran. iya, itu jelas. Kalau udah nikah jelas yang meskipun sering belanja tapi kelihatan gitu barang. Kalau pacaran gua rasa sih enggak. Nah, karena kalau pacaran, kalau kata temen gue, temennya temen-temen gue nih banyak loh. Temennya Temen-temen lu ini lo ini temennya gue ya. Jauh ya. Jauh banget. Enggak, maksudnya kalau pacaran itu kita mau belanja apa-apa tuh nggak bisa kekontrol. Tapi kalau udah berkeluarga kayak sekarangnya kan, kita mau beli apa-apa harus gue mau beli ini nih, ya pakai duit lo. Urusan makan kan lu pikirin lagi. Nah itu jadi bikin kita jadi lebih jelas kayak gitu. Terkontrol lah ya. Terkontrol. Jadi Ketimbang- kita nggak nyalain dia pacaran. Nggak ya? nyalahin. Gua nggak nyalain lo pacaran lama banget sih dia. Enggak. Yang mana sih tapi pacar lo tuh? Enggak, maksudnya kan itu kan kita ngomongin realisasi dia di tahun 2020 itu tadinya pengen menikah. Pengen menikah. Iya. Cuma belum. Cuman belum. Karena alasannya dia asik Asik kerja. Gua nggak tahu, kayak Tahu nggak sih kerjanya asik ya sih? Kata dia sih Iya. kerjanya enak. Enak banget. Kerjanya enak, gue bingung kerjanya enak tuh apa ya? Maksudnya kerja di perusahaan roti gitu, makanin roti itu kan enak ya? Tester Iya. terus ya kan. Kelihatan sih hasilnya. Iya. Gua nggak bilang ya. Tapi lu selain nikah ada lagi pengen usaha kayak gitu? Enggak. Kalau tahun ini 2020 dong. cuman ya kayak gitu pengen nikah cuman rencana Banyak rencana yang ini ya kayaknya 2020 tuh ya. Banyak. Iya. Rencana pada Lu berantakan. juga kan? Parah sih gua. Tadinya mau nikahin 6 orang lo ya? Enggak. Nikahin 6 orang lo, bukan lo menikahkan 6 orang. Saksi jadi saksi iya, doang. maksudnya gitu. Teman-teman lo banyak yang nggak jadi nikah. Betul. Contohnya satu dia. Satu. Ambil coba positifnya aja gitu. Kalau enggak kita pulang pas nonton. Tapi itu maksudnya selain kayak realisasi di 2020 selain nikah itu mungkin kayak itu ya. Kalau 2020 sih salah satu realisasi yang tercapai itu menikah. Nah, lo ya. Buat gua. Karena dari tahun 2019 itu emang rencananya mau nikah. Cuman 2000 berapa? 2000 Kayaknya sih jauh banget. Kuliah, jangan kuliah. kuliah tuh tahun berapa? kuliah tuh 2015 Ah, Dulu gue punya, Terus, ya iya, kan? gue punya teman dulu lamaran loh. Iya, terus Gak jadi nikah. tetep ya. Ya, tahun nikahnya 2020. Alhamdulillahnya sudah menikah. Alhamdulillah sudah Ya, nikah. Capai. Lo udah nikah belum? Buruan deh nikah ya. Kalau emang itu realisasi lo di tahun 2020 yang belum tercapai. Semoga di tahun depan nih 2021 bisa tercapai semua realisasi. Nikah bego buruan mumpung corona murah. Ih, asli Lu murah. kemarin habis berapa nombok kan? Oh, kalau kata orang nikah pas corona itu murah, buat gua omong kosong. Malah parah cuy keluarannya ngeluarinnya. 2 kali tak Iya, karena Lu nikahnya 2 kali, Pak? enggak, acaranya 2 kali. acara gua Karena kira- pertama gila, acara nikahnya 2 kali ada. Kuat juga. modalnya ya. Oh iya, Karena pertama kan maksudnya resepsi. modal gitu. Resepsi nikah terus unduh mantu. Itu sih yang bocor. Tapi sebenarnya kalau misalkan nggak ada corona, itu mungkin duit-duit untuk beli peralatan protokol kesehatannya itu bisa dialihkan ke yang lain. Oh iya, kemarin lu Jadi penambahan. giveaway masker. Iya, Biaya. betul. Jadi ada penambahan biaya buat protokol kesehatan. Jadi yang bilang nikah pas corona itu bisa murah, nggak juga. Emang kalau nikah izin ke kelurahan, ke kecamatan, itu kan
perlu ada yang bisa mencairkan kan, Oh gitu ya. biar dapat izinnya loh. Maksudnya ini apa? Terima kasih. Terima kasih. Iya, ucapan kartu ucapan lah ya. Kartu ucapan, Gua nggak kartu bilang itu undangan. uang terima kasih, gua bilang Ya. kartu lah ya. Undangan Pak, saya nikah tanggal segini, datang ya Pak, Iya, undangannya. iya, beserta transport. Jajarannya beserta transport. Tapi kalau gua nggak tak, gua tuh kemarin nikah ya, nggak kemarin sih, beberapa bulan yang lalu ya gua nikah ya. Kalau kemarin gua masih kerja. Ada Bang Jago. Iya. Geber-geberan. Iya, nget, tot nget. Gue kemarin nikah, gue jujur ya, gue tuh cuma nge-spend sekitar 1,5 juta maksimal. Tai 1,5 juta lu nikah? Iya, gue nikah 1,5 juta. Kalau lu memang nggak di Karena gue emang nggak dirayain apa? Itu di KUA ya. Gue nikah di KUA, cuma selamatan doang di rumah. Gitu. Selamatan party Islam. rasa syukur lah ya. Party Islam dong. Bilangnya apa dong? Selamatan dulu bener. Selamatan ya kan ya? Kan ngumpul-ngumpul. Enggak, gue kemarin cuma diselamatin. Selamat dong. Selamatin. Gue cuma selamatan doang, pajak syukur di rumah. Itu juga sama tetangga kiri kanan sama tetua-tetua. Tapi gue jujur ya, mulai dari nol, belum punya foto sampai Sah gitu ya? sah, itu gue 1,5. Sudah termasuk mas kawinnya. Gue mas kawinnya alhamdulillah kemarin cuma perangkat alat sholat. Serius lu? Serius. Tapi di luar itu gue tidak masukin ke budget yang untuk gue nikah. Misalnya contoh cincin, dia minta apa? Bukan minta sih, gue sama dia sama-sama pengen pakai cincin, tapi nggak gue masukin ke budget nikah. Gue bilang sama dia, ini budget nikah kita 1,5, bisa apa enggak? Nggak bisa, kalau nggak bisa ya udah kita nggak usah nikah. Pokoknya maunya ini. Mau nggak mau dapetnya segitu ya? Iya. Nanti sisa uangnya baru kita mau buat apa, gue bilang gitu. Ngerti, dia ngerti, merit gua. Tapi beneran 1,5. Jadi kalau nikah, lu pengen cuma sah, itu murah. Tapi kalau model kayak Batak, ya selama corona bilang murah ya itu gue yakin sih bullshit. Tapi bener nombok nggak sih? Bener nggak sih itu? Itu gue denger aja sih itu. Itu 2 kali begitu udah mati gimana sih Kak? Gimana apanya prosesnya? Iya. Prosesnya emang agak sulit. Sama juga mewujudkan realisasi cita-cita impian di tahun 2020. Perjuangannya pasti ada, cerita pahit manisnya ada. Nombok mah gak usah diceritain. Kalau nombok. tapi bahagia, seneng karena apa ya? Terwujud lah ya. Terwujud. Coba deh, lu punya satu impian dan impian itu terwujud, itu seneng banget. Asli loh. Kayak misalkan teman-teman kita yang udah nikah, atau mungkin teman kita yang tahun ini, atau mungkin kalian semua yang lagi nonton tahun ini punya usaha, alhamdulillah banget. Di tengah corona kan sebenarnya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya juga. Dampak negatifnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang dirumahkan, ya kan, ada yang gaji sudah dipotong, tapi Ada yang kerjanya jadi enak. iya, ada yang kerjanya jadi enak banget, ya kan. Dan ada juga orang-orang yang kreatif yang bisa ngambil kesempatan di tengah pandemi. Jadi dia makin berkreasi ya. Makin berkreasi, kayak misalkan kan awal-awal pandemi masker susah dicari. Banyak Iya. orang-orang yang jualan masker secara usaha. Jadi jahit masker. Jadi jahit masker. Gue nggak bilang nimbun ya. Gue bilang jahit tuh. Lo yang nimbun marah, awas lo. Fuck you lah ya, kalau Iya. nimbun-nimbun masker lah ya. Pakai itu begini ya. Ya begini. Oh iya, kan nggak pamer cincin, gue udah nikah. Kan salah satu keinginanku di Iya, 2020 Iya, iya. gitu. Nikah itu murah, yang mahal Gengsinya. gengsi, yang susah maunya, niatnya gitu. Betul. Tapi di balik itu semua ya, di tahun 2020 ini dari usaha yang realisasi yang terwujud dan nggak terwujud, pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil dong. Kayak misalnya bagaimana sih ketika kita ngadep, ya kan jujur ini menghadapi pandemi ini susah banget men. Awal-awal pandemi itu gila parah. Kayak misalkan Enggak, lu awal pandemi masih jalan-jalan, gue liatin lu. nggak ada gue jalan-jalan. Gue Dia silent kayaknya dia diem. Tolongin gue dong. Iya. nggak ada gue jalan-jalan. Nggak dong dia. Tolongin gue Ge. Kayak banyak kesempatan kayak jadi pelajaran buat kita kan, kayak misalnya itu banyak orang-orang yang di rumah. Bentar, Bang Jago lewat. Biasa 150 cc. Suaranya udah kayak 2,5. Iya. Jalannya masih tet gitu. Bang, kalau mau ugal-ugalan knalpot bayar gede, jangan ganti knalpot ya Bang. Ganti mesinnya. Ganti Kalau nggak, mesinnya. ganti PPKB-nya. Jadi lu di jalan tuh nggak usah bayar udah kencang suaranya. Orangnya juga ganti juga nggak apa-apa. Iya. Maksudnya ini jauh dong ke Korea dulu. Jadi jamet gitu. Jadi baby
Fast gitu ya. Jadi Fes gitu ya kan, jadi opa. Iya. Opa. Iya, tadinya kan ompong. Reja dong sekarang ompong. Wah, dia kemana tuh? Tapi katanya mau datang. Ini Reja nih kayaknya nih. Innalillahi. Dianterin lagi. Dianterin lagi jangan. Nah, kita balik lagi tadi yang kayak misalnya ngambil kesempatan mengupgrade kayak pelajaran selama pandemi ini 2020 ini kayak banyak banget kalau misalkan kita mau ambil pelajaran kayak misalkan ketika banyak orang yang di rumah kan kita bingung harus berkreasi seperti apa supaya pendapatan kita tetap ada Tetap kayak gitu. ada, Tetap ya, banyak tetangga gue juga jadi lebih berkreasi sih. kayak gitu-gitu. Kayak kalau gue sih di 2020 ini gue jadi berkreasi tuh kayak misalnya gue apa ya memanfaatkan orang lain sih. Wah, jangan-jangan Cewek apa cowok pak yang lu manfaatkan? Teman-teman. Oh teman-teman kirain. Kalau gue gini, gue mau manfaatkan cewek. Asik. Enak ya? Gue lagi mikir set tiba-tiba ada gambar bini gue gitu. Rusak. Karena di pandemi ini tuh banyak banget teman-teman gue yang kayak ngalamin kesusahan, kayak yang tiba-tiba dikat dari kerjaannya, terus ada yang gaji dipotong. Akhirnya gue manfaatin mereka untuk coba Maksudnya yuk. gak jadi potong tuh gue. Lu dipotong ya? Kan gue nggak tahu, selamat. Tapi kan bukan karena kebijakan pemerintah, tapi memang dari kita sendiri. Ya udah, yang penting kita tetap survive. ya, Yang penting bisa jalan, masih bisa selagi ada jalan. kemauan pasti ada hasilnya. Betul, Oke, di luar sana juga pasti banyak yang gajinya dipotong, bahkan dia dirumahkan, tapi dia malah berkreasi kayak yang tadi lo bilang. Yes, benar banget. Maksud gue upgrade diri Kecuali gitu. dia. Gue nggak tahu sih Gue kenapa lah? Kerjaannya enak, ini kerjaan enak tuh gimana sih, Ge? Kerja enak tuh. Ini sambil gue buka nih. Jadi, Oh iya. nih, ngomong-ngomong tentang kerjaan, berkreasi, ini temen gue ya. Ini juga salah satu bentuk nih, bentuk kreasi selama pandemi Kopi apa akhirnya. sih nih kalau boleh tahu? Gue juga nggak tahu gitu. Ini tulisannya kopi diminum. Kopi diminum. Enggak, ini kita bicara tentang kreasi ya. Jadi teman gue tadinya dia suka ngopi. Terus Hanya dia sebatas suka ngopi aja. suka ngopi. Terus dia pelajarin Bagaimana caranya? bikin kopi enak. Ya. Akhirnya dia berkembang, Nah, ini bisa jadi salah satu contoh nih, maksudnya upgrade diri gitu. upgrade diri. Maksudnya ngenalin potensi yang kalian punya, Yang kira-kira ada dalam diri lo. yang ada dalam diri Lo lo. tahu, cuma lo gak sadar. Betul. Itu banyak banget tuh orang-orang kayak gitu tuh. Kayak misalnya teman gue nih kemampuan komunikasinya baik, terus bagus untuk approach seseorang, untuk menawarkan sesuatu. Ibaratnya kayak marketingnya bagus, Bagus. tapi dia menutup dirinya dia gitu. Maksud lo Reja ya? Sebut merek. Sebut merek. Nah, tapi nggak apa-apa Reza, maksud gue itu salah satu contoh. salah satu contoh. Kita punya teman Gue gak bilang buruk, cuma biar dia lebih terbuka aja. terbuka Maksudnya aja. Lu juga kalau buat yang nonton nih ya, kalau ngerasa hidupnya begini aja, mungkin lu kurang terbuka dan kurang percaya diri untuk maju melangkah. Ya Pak? tuh. Ya kayak kita aja, sebelum kita punya keterbatasan masing-masing. Pasti. Tapi karena kita mau Sharing, diskusi gitu. Kayak upgrade dirinya ya itu. Lu kenalin potensi apa yang ada di diri lo. Lu ajak diskusi orang yang mungkin kenal sama lu, mungkin itu orang tua. Kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari diri gue? Kayak gue ngobrol sama teman gue itu kenapa gak lu kembangin apa yang ada di diri lu? Ketika lu punya ide, coba lu jangan lu tahan sendiri ide itu, coba diskusikan sama teman-teman yang ada di sekitar lu. Siapa tahu ternyata mereka support sebagai SDN-nya atau mungkin mereka punya ide yang lebih gila lagi. Itu bisa jadi usaha. Kayak misalkan ke pandemi gini, temen gue punya kemampuan marketing yang bagus, artinya ngomong sama orang bagus. Dia diskusin sama gue diskusikan lagi ke teman. gue makan ya. Silakan dong. Gue diskusikan lagi sama teman-teman gue. Akhirnya dia produksi masker dan alhamdulillah jalan maskernya kayak gitu-gitu dong. Kalau yang diri gue sih akhirnya gue belajar di selama 2020 ini gue belajar bagaimana ya. Gue bisa ngeliat potensi orang lain dan gue ajak mereka untuk berdiskusi untuk mengembangkan kira-kira potensi apa sih yang kalian punya kayak gitu. Untuk upgrade diri, Untuk baik upgrade itu diri. lo dan juga teman-teman lo ya kan. Benar-benar. Upgrade. Kayak ya lah. Ya mau siapa lagi? Masa gue berdua doang ya? Iya, gue kenapa nih? Gitu. Lo udah upgrade diri apa aja? Selama 2020 ini. 2020. Contoh, lo kan nggak ngerokok, lo jadi ngerokok. Itu upgrade apa downgrade sih? Enggak dong. Lo nggak ngerokok kan? Enggak. Jadi ngerokok? Enggak. Enggak juga. Enggak. Jadi apa? Contoh dong. Contoh nih. Kasih contoh dong, kasih contoh dong. Dari zaman kita ngampus nih ya. Jangan kita ngampus sampai mampus ya. Iya, memang ngampus sampai. Terus lo gue En. mau berbuat apa? Lo mau minum, lo mau merokok. Lo lihat gue nggak? Ikutan. Nggak pernah. Lo nongkrong sih. Iya, tapi Lo lo ikutan. nggak ngerokok.
selama ini Nggak tahu juga ya nanti. Kita nggak pernah ketemu di Berapa tempat, tahun ya? iya, tempat-tempat nakal gitu. iya di 2020 ini gue sih masih Nggak tetap ngerokok. dengan prinsip gue, mau teman-teman gue ngerokok minum atau berbuat apapun gue tetap gue jaga diri gue sendiri. Masa sih? Tapi gue pernah loh Apa tuh? tahu dia minum. Lu Kapan nokip anjing nokip. Kapan anjing? Ini kan lu lagi minum. Oh Makanya nih, Ayo, lu ayo, positifnya positif. aja. Positif dong, Positif, ya kan? ayo. Ayo positif, Jadi jangan lo negatif upgrade aja. diri lu tuh apa? Lu selain mempertahankan apa diri lu, Diri prinsip kita. lu untuk nggak ngerokok, padahal cobaan temen-temen lu yang ngerokok banyak ya. Yang apa doktrin gue bilang ya udah sih lu Apalagi kalau cewek-cewek merokok tuh gratis ya. Yoi. tinggal rokok kan Iya. kan Biasanya itu daging. Rokok daging kan ya. Oh, parah. Isi otaknya langsung apa vibrator. Betul. Enggak lagi gitu. Tapi itu justru bisa bikin lo lebih jadi berhemat ya. Iya Lebih berhemat juga ya. Selama ini bener lo, pandemi ini gue jadi lebih hemat Apanya nih? pengeluaran. Oh pengeluarannya. Pengeluaran gitu. Karena di rumah aja. Karena lu ngelinting ya, bako gitu. Iya, milih. Enggak Rokok dong. jagung. Rokok jagung bilang apa? Saisin. sendiri Saisin ya. Saya apa? Rokok jagung bilang apa? Kok? Rokok jagung. kayak rokok-rokok tambang tukang sayur Emang Abang aja kecil. pakai bambu dilitingin Serem apa pakai bambu ya? iya pun bambu Apa sih? Apa? daun bambu gitu Rokok dulu tuh samgong. Samgong kan. Lisong. oh rokok lisong Iya, gede-gede itu ya Samgong. Aja mau ngomong lisongnya susah banget tadi. Anjing. Ingatnya gua apa? Samgong. Samsu ya. lisong Lisong ya. Iya, Jadi- maksudnya di 2020 ini karena pandemi gue jadi belajar untuk Mengurangi rokok lo. Salah satu contohnya atau mengurangi rokok, lebih ngurangin untuk melakukan sesuatu yang nggak penting akhirnya. Karena satu, ini 2020 kan berimbasnya banyak banget ke penghasilan kita, ya kan, ke kesehatan kita juga, ke negara pun parah banget pengaruhnya kan. Itu bikin gue, di situ bikin gue jadi was-was. Anjir, ini kalau misalkan tiba-tiba gue di-cut dari perusahaan, terus gue gak punya pegangan, gimana nih? Nah, ngojek caranya aja. ojek sekarang juga beberapa perusahaan ojek online aja kan sekarang udah stop ini kan penerimaan anggota baru kan kayak gitu. Beli akun aja. Mau emang banyak susah tapi kan butuh duit juga kan, butuh duit juga. Main game aja kan. Pokoknya banyak maksudnya yang akhirnya bikin ayo udah nggak boleh boros nih 2020 ini harus. jadi bisa bikin lo berpikir ya tahun Iya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi di masa yang akan datang juga. Berarti kalau dari Gea salah satu bentuk upgrade diri sendirinya adalah dia tetap mempertahankan jati dirinya di prinsipnya untuk dia nggak ngerokok. Kalau Batak tidak berhenti tapi mengurangi daya konsumsi rokoknya. Daya konsumsi rokok, daya Gua nggak mau konsumsi kafe, gantian nongkrong-nongkrong gue. kopi-kopi kayak gini. Oh iya, gue tanya dong. Gue juga mau. Kalau Cidok apa sih nih, ya kan? Yang sudah yang banyak yang bikin lo Dari zaman upgrade kampus. diri lo di tahun 2020 apa yang bikin lo tuh jadi upgrade diri gitu? dari zaman kampus deh dari 2015 Apa yang udah lo upgrade dari diri lo? selama 5 tahun ini Yang sudah gue upgrade nah dari zaman kampus terutama di tahun ini 2020 Iya. ya, yang gue upgrade. yeah. Yakin nih? Yang udah gue upgrade, yang merasa banget itu sebetulnya adalah pasangan gue, partner gue, nyonya gue. Dia yang ngerasain banget upgradean diri gue. Emang sebelumnya kayak gimana tuh? Iya. Gila gue kasar, Oh, geng-geng. Positif. Iya, maksudnya gue tuh emosian, temperamental, suka marah gitu. Dikit-dikit berantem, ada orang jelek gue berantem. cepat ngambil keputusan. Iya. Ada orang jelek gue berantemin. Berarti semuanya jelek lu aja ribut dong. Enggak, dia emang begini anjing. Dia tuh emang begini. Muka lu gak enak, cabut tuh anjing begitu. Dia tuh begitu anjing. Emang begini anaknya. Iya, kan dulu gua kasar, keras gitu ya, temperamental orangnya ringan tangan. Gue ringan tangan, suka nggak usah deh ngegampar, noyor, Nonjok gitu ya. noyor. Terus gimana? Ini Udah tau ya. contoh gitu ya. Nah, selama di tahun ini atau kesini-sininya gue makin mencoba untuk lebih Respect ya.
lebih apa ya, calm down. terus nggak temperamental, terus lebih banyak mengalahnya. Dan menurut gua itu salah satu bentuk upgrade diri gue, karena selamanya itu keras itu nggak bagus. Tadinya gue egois banget, gue ganteng banget gue ngerasanya. Nyesel nggak lo? Kalau lo ingat sekarang nih, kalau kan kita semua udah upgrade diri kita masing-masing di tahun ini, ada penyesalan nggak sih yang bikin anjing dulu gue begitu banget ya? Ih, gue nyesel deh. Sekarang nggak lagi deh kayak gitu. Ada nggak sih hal-hal yang bikin lo nyesel kayak gitu? Dan lo udah berdamai belum dengan itu? Kalau Nah, soal gitu tuh berdamai dengan diri sendiri tuh bagaimana gitu? kalau dulu gua ngapa-ngapain ujung-ujungnya nokip. Enggak. Tahu gua ya. Ketika ada masalah, Gue nokip. Terus Berarti lo kalau kayak berantem gitu, habis itu nokip. kayak gitu nggak Jadi- berdamai dengan diri sendiri dong? Dulu. enggak kan dulu Dulu. setelah upgrade gitu. Hal-hal Kalau sekarang ya elah jangankan berantem, nokip juga jarang. Gua nggak bilang gue nggak nokip tahun ini ya, tapi jarang. Kenapa? Karena menurut gua pernah pikiran gitu ya, kenapa ujung-ujungnya gua minum sih? Ngehe, buat apa sih ya buat gitu? apa sih? Karena besokannya gua ngerasa pas gua bangun bukan ngerasa lebih baik, lebih Makin sakit ya. makin sakit Sakitnya bukan cuma ke pikiran dan hati doang, tapi ke badan ke juga. badan gitu. Jadi akhirnya gua ngerasa anjing nyesel ngapain gua dulu tuh sedikit-sedikit minum, ngumpul-ngumpul minum, ya kan, ada masalah minum gitu. Disco ya gua bilang ya, kalau dia kayak kan anak juga. Parah. Kalau gua kan anak disco. Kalau sekarang mungkin penyesalan gua adalah kenapa gua dulu alkoholik yang ujung-ujungnya bikin konsentrasi kerja, terus juga badan jadi nggak sehat. nggak sehat. Itu bahkan dicap udah nggak bagus keluarga lingkungan. Drunken Master, ya kan? Terus main kartu dong ya. Judi. Main judi ujung-ujungnya nokep duluan, oke pak. Tapi bagus lah ya, maksudnya kadang ada orang yang susah buat berdamai sama dirinya sendiri. Kalau Iya. lu sendiri? Kalau gue sih sendiri kayak dulu gue pernah kena yang namanya drugs. Anjay, balapan maksudnya? Ya, Bang jago. Ada bang jago Enggak. apa gimana? Kan Ngeng doang. ngonging doang, emang nggak bukannya nah gitu kan ya? Emang udah ganti ya? Soalnya di zaman gua kan dulu knalpot kolong ya kan? Gua tak knalpot kolong Udah paling ganteng tuh ya. Gua motor gitu. Turun-turun masih begini ya. Keram ya. Iya. Kalau gue yang bikin yang buat gue nyesal, kenapa sih dulu gue? Maksudnya bukan gue ngedrugs gitu ya, maksudnya gue kan gue ngeband juga, dan lingkungan teman-teman band gue tuh kayak nyaman dengan, jadi setiap mau manggung mereka coba pakai doping yang akhirnya gue kebawa juga akhirnya gitu, dan itu yang bikin gue nyesel. Tapi kenapa gue sampai ngelakuin hal itu, dan sebenarnya kalau misalkan duit yang gue keluarinkan untuk itu mungkin udah bisa buat ini kali, buat beli rumah baru mungkin. Zaman kalau lo perhitungkan ketika zamannya lu dulu ngedrugs ya, gua nggak bilang macam-macam. Gue nggak bilang gue ngedrugs, cuman ketika gue ada di lingkaran itu. Oh, di lingkaran drugsnya ya, karena teman-teman ngedrugs paling nggak lu beli rokok lah. Kita masih yang Ting, PT-PT lah. gila giting lu. Ini ting, Masih kayak gitu tuh kayak. Dan dulu dulu beler penting. Giting dong. dan waktu itu gue juga nggak seger sekarang gitu. Oh, Dulu tapi emang begitu sih. Kalau gua kan gua gini-gini lagi. gitu-gitu aja. Ini terus ganteng kan. Dulu kurus banget itu tahun-tahun 2012-an tuh, awal-awal kuliah tuh. Itu yang bikin gue udah ngapain ya kayak begitu-gitu ya. Mungkin itu zamannya kali, mungkin lu Lagi keren-kerennya. Ya kan? lagi pengen tahu-tahunya gitu. Anak metik lewat barusan. Tuh. Cuman itu yang akhirnya gue berdamai dengan diri gue. Udah deh. Seenggaknya gue udah tahu rasanya seperti apa, dan itu bisa jadi pelajaran juga buat diri gue ketika nanti gue punya anak. Gue tahu nih anak gue, oh lu mabok apaan lu? Bisa jadi pelajaran gue juga buat mungkin. Tapi nanti anak lu suruh main ke rumah gua aja kan. Gimana kalau anak lu yang main ke rumah gue? Enggak, antar gua. Tapi benar itu jadi pelajaran juga maksudnya bukan berdamai. Dan dicap dengan sebagai, mungkin dulu teman-teman gue banyak yang tahu gue udah Bandel lah ya. bandelnya ya begitu gue. Maksudnya akhirnya teman-teman gue yang baik ngejauh karena tahu gue Aldi kayak pakai nih kayaknya. Jauhin batang. Belum kesel lo. Aldi kayak pakai nih
akhirnya mereka ngejauhin gue. Akhirnya gue kehilangan teman-teman gue yang dulu deket sama gue dan ngejauhin gue gara-gara itu gue nyesel banget. Tapi buat menanggapi hal itu akhirnya udahlah, itu juga udah jadi cerita toh. Kalau emang mereka berpikir maju juga, lu ngapain ngeliat gue yang dulu, kenapa nggak ngeliat gue yang sekarang, kayak gitu aja sih. Jadi lebih berdamai aja. Kalau lu sendiri kayak gimana, Ge? Kalau tentang berdamai dengan diri sendiri sih sekarang Tinggal ini. Lama kayaknya nih. gue doang Oh iya juga. kayaknya sih belum berdamai sampai sekarang. Belum move on. Bukan. Move on. Nah, ya. Emang kenapa lu belum bisa berdamai? Emang lu dulu seperti apa? Ya karena Tenang, Ge. cita-cita gue tuh belum tercapai. Cita-cita lu apa emang, Ge? Paling Cita-cita lu apa emang, Ge? Iya, satu kan karena ya gue belum bisa. Orang belum bisa sih kan. Satu nikah nih. Jadi lo bilang kan. Untung kita udah. Ini udah nikah. Sudah menikah. Belum menikah. Bagi yang merasa promo. bagi yang merasa ingin nikahin ini orang, buruan nikahin aja. Aduh, itu sih karena keinginan gue tuh belum tercapai semua. banyak Sedang keinginan. berusaha gitu. Berusaha buat nikahin orang. Salah. Apa dinikahin orang? Tapi emang berdamai sama diri sendiri itu susah gampang sih ya. Kita harus tahu dulu apa yang jadi faktor dulu kita jadi seperti itu, dan kita kalau emang udah dapat solusinya itu sebenarnya sih bisa kita berdamai. Cuma sekarang lu belum dapat solusi, maka lu belum bisa berdamai. Iya, belum terima gitu. Oke. Kenapa nggak ya nyari om-om kaya gitu? Ya, jangan dong. Kan yang penting bahagia. Iya. Mah, ini rekening udah masuk ya. Sugar daddy juga nggak apa-apa. Tetap. Hai Sugar Daddy. Datang tadinya kayak anak block outs gitu kan, anak celot ya kan. Dulu kayak anak acara ya kan, sekarang tasnya herpes. Ya. Iya. Chanel. Penyakit dong. Ya kan, bajunya Gucci gang. Lah, kacamatanya apa? Tadi yang nyala-nyala. Oh, iya. Tadi yang nyala-nyala kacamatanya. Yang ada ikannya nempel begini smiley gitu. Dia datang sama siapa? Daddy. Lu bawa bokap. Kalau sugar daddy ya. Tapi gua nggak bilang itu nggak bagus ya. Cuma ya silahkan sendiri. Tapi masih gitu, Ge. Oh, udah enggak. Emang enggak kirain Emang. Bang, hati-hati jatuh, Bang. Jangan jatuh. Fokus banget. Gitu. Berarti emang sampai sekarang belum bisa menerima belum bisa berdamai dengan diri sendiri karena emang masih ada hal-hal yang masih lu sesalin dulu juga ya. Masih ada yang kurang dan lo merasa itu lah ya. Semoga di tahun berikutnya lo udah tercapai. Jadi ada episode berikutnya dia tercapai. Ya, ex berdaddy gitu. Bukan dong. Oh, bukan ya. Bukan. Gue kira tadi berdaddy adalah cita-citanya. Jadi Sugar Daddy adalah jalan ninjaki. Iya. Yang namanya Daddy gue sebut mulu di sini. Enak banget ya. Iya. Daddy. Aduh. Nah, Pak, gue mau nanya, lu sendiri itu udah melakukan evaluasi diri sendiri lu belum sih? Selain lu berdamai dengan anak Pit, lu sudah berdamai dengan diri lu sudah evaluasi diri lu belum sih? Misalnya apa kesalahan lo ya tahun-tahun sebelumnya, misalnya kayak tadi lu bilang zamannya lu ngeban, terus ada ruang lingkup yang mungkin kurang baik, Kurang sehat. terus udah lu benahi belum sih diri lu sendiri? Apalagi lu sekarang udah nikah. Oh itu pastilah kan. Untuk sekarang sih paling gue yang nggak pengen keulang lagi ya. Mungkin ada di lingkaran-lingkaran orang-orang yang junkie ya gue sebut ya. Toxic ya. Toxic itu kasar kan? Racun. Iya. Itu aja gitu, nggak ada perkembangan. Kayak lu. Paling gue ngejauhin orang-orang yang punya dampak negatif ke gue. Terus evaluasi diri gue juga paling gue ya tadi nabung, karena setelah nikah ternyata Berarti bisa dong kita kadang-kadang, Pak, bisa kali gitu ya. Bisa kali. kalau gitu DM aja ya Pak. Oh iya. Tahu sombong. ada aplikasi ini kok buat bicara
chat ke dia, sekarang DM. Biasanya kan kita via Bitalk kan. Ya, wow. Jadi maksudnya itu menabung itu penting banget, apalagi setelah nikah ya. Ternyata biaya nikah itu nggak sedikit. Nabung itu evaluasi diri, harus rajin-rajin nabung minimal. Kalau misalnya susah nabung, nyisihin deh. Salah satu bentuk evaluasi diri lo ya, lo menyisihkan uang. Sama ini Pak, sedekah. Jangan diceritain, nanti hilang pahalanya. Iya. Enggak, maksudnya gue nggak tahu. Oh, iya. Sedekah itu bisa memperbanyak rezeki lo. Nggak apa-apa kebuang Insya Allah sedikit. amin gitu ya. Insya Allah amin. Ya tujuan kan kita baik, gitu aja sih. Maksudnya rajin-rajin sedekah itu yang bikin Nah, gua apalagi ke anak yatim piatu kayak gua. benar. Karena selama gue jadi pribadi yang ibaratnya di tahun lalu tuh kayak misalkan gue masih nyusahin orang tua gue, dan gue nebusnya gimana ya, mas gue ya sedekah itu aja, semoga itu bisa ngilangin dosa-dosa deh. Kurangin, Insya Allah at least kurangin ya. kurangin. Kalau ngilangin gua juga mau dong Pak. Kalau sedekah ajak-ajak, Ya. gua ikutan. Tapi gara-gara update kan kemarin kita punya konten, bukan konten sih ya, tapi lebih ke acara bakso juga, kita suka dengerin bakso juga kan. Yang gua nggak ikut itu kan? Pasti. Iya. Membantu. Kemarin kita razia perut lapar ya di tengah Iya, pandemi ya. Karena kan razia masker udah banyak di mana-mana, kita nggak Razia mungkin razia masker, masker. Razia orang jelek. Iya, kasihan yang perut lapar, Iya. nggak ada yang razia. Jadi kemarin kita juga razia perut lapar. Mungkin yang mau pengen tahu donasi seperti apa nanti bisa langsung cek di gara-gara.update. Di situ ada. Ada tuh di Instagram ada postingannya. Gitu. kegiatan kita ya. Bukan kita ria, bukan kita ria. Tapi kita ngajak kalian nih, siapa tahu pengen bareng-bareng. Gitu, pengen bareng-bareng sama kita. Betul. Gak apa-apa, bareng-bareng aja. Lagian kalau kita berbuat baik, kita ngajak-ngajak boleh dong. Itu kenapa dibakar lagi, Pak? Mati Pak, kebetulan Oh, ini iya. ada es batu di sini nih. Mati, gue taruh mati-mati mulu nih. Es batunya dimakan sih. Iya, maksudnya itu bisa kita bisa melakukan hal yang baik bersama-sama. Gitu. Nah, kalau dari lu, Dari lo, Ge, Kalau gue apa nih? evaluasi diri. yang hal yang nggak pengen lu lakuin lagi di tahun depan, 2020 udah mau selesai nih, men. Gak asik banget kayak gue kayak. Men. Apa sih anjing? Kalau sendiri gue yang menjadi lebih baik. Ya udah pasti. Pasti Ge. dong. Ya, Evaluasi pasti. diri. Semuanya Menjadi lebih pasti baik. menjadi Sangat menjawab bukan? Itu lengkap banget. Parah. dari ke tahun-tahun kan pasti ngomongnya itu aja kan. Iya. Aku harus emang dikotohin, maksudnya Difokusin ya. Fokusin. Pengen jadi Fokusin seperti ya. apa, pengen Iya. seperti apa. Jadi doa lu, Wacana. doa juga bertambah ya. Ya. Kalau tahun lalu kan doa Ge gini. Ya Allah, Pengen kurus. pengen gitu. Nggak gitu dia doanya. Lama-kelamaan gini dia, set. Ya Allah, seperti biasa ya Allah. Yang itu ya. Amin. lu kayak mesen makanan dong. Kayak biasa ya. Soalnya udah keseringan. Satu gitu ya kan. Soalnya udah keseringan gitu. Jadi tapi kalau yang ini lebih difokusin gitu ya. Bener-bener fokus dari yang kemarin-kemarin gitu. Betul. Nah, kalau dari lu, Salah satu bentuk evaluasi diri saya adalah gua yang nggak pengen lu lakuin lagi ya? yang nggak pengen gua lakuin lagi ya selingkuh. Iyalah, si anak ini satu bahaya nih kalau Kalau soal gonta ganti pasangan. Kalau perempuan anaknya satu bahaya, men. Dari zaman- lu kenapa sebut nama dosen? Aduh, Pak Ega Pak Ega gimana? Natasha ya. Pak Ega kalau sewaktu-waktu nonton Podcast YouTube kita. ini dengerin podcastnya, Mau lahir batin, Pak. Iya. mau lahir batin. Jadi kapan kita tanding PES, Pak? Saya udah rajin main PES sekarang, Pak. Kita sudah latihan, Pak. Iya, iya. Presentasi juga bagus ya. Iya, kalau apalagi presentasi tahu sendiri. Proposal gue paling bagus kan? Ingat Parah. kan? Ingat kan? Kalau gue sih bentuk evaluasi diri gue salah satunya untuk di tahun berikutnya yang nggak pengen gue ulang adalah selingkuh, gonta-ganti pasangan. Karena dulu kan gue doyan banget gonta-ganti pacar gitu ya, bukan gonta-ganti lobang nih. Kalau itu kan jajan, gonta-ganti pasangan, gonta-ganti pacar atau selingkuh sehari dengan yang ini, besok dengan yang itu. Kan gue sok kegantengan sih. Cuma emang mereka tahu rasanya gue kan gitu. Ya. Repeat order biasanya gitu kan. Order. Makanya salah satu tindakan gue adalah menikah. Kenapa? Karena gue jadi akan lebih takut untuk melakukan hal yang seperti itu. Gitu. Jadi Emang dulu nggak takut ya? kalau dulu nggak takut, ya kan? Habis gua ekop, set, udah ya, aku mundur gitu, maaf ya, gitu. Aku mau fokus ke kerja, gitu. Ya kan? Kalau sekarang ya nggak bisa gitu. Gua mau kemana-mana, gua mau misalnya nih, amit-amit gua
ngajak orang ya belum pernah sih, tiba-tiba dia pasti ngomong lo kan udah nikah gitu, atau gua minta ngewe sama cewek bilang lo kan punya bini, pasti orangnya bilangnya juga pasti gitu. Enggak juga sih Pak, tergantung lu ketemunya di mana. Iya juga sih, cuma kan gua sekarang belum buka, Oh, iya, tempat belum. langganan gua Oh, main iya, belum benar. buka gitu. Kalau udah buka kan mungkin gua pengen sekali-sekali Ya kalau visit. kalau bukan nggak tahu lah ya. Nah, itu kan tergantung gimana CC-nya gitu. Suasananya. Tapi semoga insya Allah nggak gitu lah. Ya jangan sampai lah ya kan. Lagian kan 2020 udah mau selesai dengan ini roller coaster banget 2020 men, parah ya kan. Semua rencana yang direncanain di tahun ini kayak dilempar, dibanting lagi, dibawa ke sana, dibalikin Kita tuh lagi. sebenarnya kayak Mana-mana. mundur setahun ya. Terus tahun ya, Pak. Kemunduran setahun. Karena banyak banget rencana-rencana yang diprediksi bakal berjalan di tahun ini mundur semua ya kan. Tahan semua. Ketahan semua yang punya rencana liburan mungkin ketahan rencananya. Rencana liburan kemana emang Ge? Rencananya di tahun 2020 nih lo pengen liburan kemana Ge? Iya, tinggal- Lombok gua. Ngapain Ge? Main pasir. Besok gua ajak ke material depan ya. Kalau nggak lo ke ini aja ke Gor. Ini masih ada tuh yang pasir buat main volley. Iya bener tuh, pasti ada tuh pasir pantai lagi putih pasirnya. Oh Beningan tapi dikit. emang lo tadinya pengen ke Lombok ya? Rencana pengen jalan di tahun 2020 ini pengen jalan-jalan ke Lombok. Temen gue emang hedon jalan-jalan. Kemana? Lombok. Pedes gak tuh? Pedes gila. Enggak lah, sambal Lombok kan nggak pedes kan ya? Pedes, Pak. Emang ya? Jadi saya nggak makan pedes. Ya tapi pastinya di 2020 emang kita banyak banyak pelajaran yang bisa kita ambil, kita bisa semua evaluasi diri kita sendiri dan semoga nih COVID cepat selesai deh ya. Gue udah capek banget maksudnya Biar dia drama-drama. juga bisa ke Lombok. Bener, teman-teman yang lain. Nah, berarti 2021 ada kemungkinan ke Lombok. Insya Allah ada. Mudah-mudahan sih 2021 Ini kayaknya kita di bisa foto nih, kita di foto nih. mengajak keluarga. Oh maksudnya kita ke arah kamera ini aja. Oh ya. Kemana sih? Goyang anjas. Gitu. Situ ya. Gitu ya udah tuh. Sekarang ke situ. Lagi lu ngapain pada di situ? Yang gua nengoknya ke situ. Gue maksudnya jadi tempat rame. Nah, berarti ada kemungkinan di 2021 lo ke Lombok nih, Ge ya. Insya Allah. Kalau lo sendiri, Pak, ngomong-ngomong tadi liburan, Ge kan pengen ke Lombok. Lo sendiri tuh pengennya kemana sih, Pak? Kalau 2021 sih gue jujur belum kepikiran mau kemana, tapi di 2021 gue pengen banget punya satu Usaha. usaha asli. 2021 gue pengen banget usaha gue berkembang karena ya balik lagi ke lihat masa lalu nih 2020 ketika banyak orang yang dirumahkan, resesi, gaji dikurangin, PHK di mana-mana ya kan, kita nggak punya modal apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Ya, akhirnya banyak orang yang banyak tindak kejahatan ya kan, terus banyak orang yang mati usahanya, mati kehidupan. Dalam artian mati kehidupan itu kayak yang biasanya bisa makan enak dengan gaji yang cukup sekarang susah men. Mampus kayak gua. Iya kan. Jadi makanya gue Pengalaman dong. pengen banget punya usaha yang hidup di semua masa. Dalam arti masa kayak pandemi usaha gue tetap bisa hidup. Nah, cuman sedang dipikirkan kira-kira usaha apakah itu. Usaha obat. Warteg Pak paling enak, udah the best sih itu. Lu jualan Warteg franchise ya sekarang ya, itu enak banget ya, maksudnya Iya, warteg itu nggak ada matinya men. Ya emang Bersih kebutuhan itu ya. sehari-hari sih Kebutuhan buat sehari-hari. makan gitu Lu tau loh. gak lu warteg apa sih? Barokah. Bahari Bahari, Barokah mama tahu. Lu warteg mana lu? sekarang warteg banyak Bahari, Bahari, terus Bahari. subsidi, warteg subsidi ada juga tuh. Ada warteg subsidi men, Murah. franchise gitu. Iya Murah dong. murah, Mulai dari nol dong. mulai dari nol dan tempat Bayarnya pakai BPJS kan? pakai ini kartu pelajar dan Ada apa? KJP. ada ruangan AC-nya sekarang tuh warteg tuh. Lu tahu? Waktu itu gue sempat makan ya terus ya, kita sempat makan Di mana? Subsidi di Rawalumbu. Jadi warteg tuh emang ada yang khusus buat smoking room sama yang enggak. Yang enggak itu Kalau ada lain yang rumah makan. makan sederhana. Iya, Iya, hype banget tapi kelasnya warteg itu nggak mati. Maksud gue mau ngeliatin gila warteg makin banyak nih sekarang. Bahkan sekarang warteg udah di franchise itu. Maksud gue usaha yang nggak mati. Kayaknya sih gue pengen usaha kesana deh. Warteg. Nah, semoga ya di 2021 tercapai, amin. Amin. Nah kalau lu 2021 lu mau ngapain? Nah, Oh ya sama 2021 gue pengen punya anak ya. Dia pengen punya anak. Kalau coba sini, ajak jalan sama gua. Apa urusannya? Apa urusannya? Bulan madu bareng. Oh gitu. Belum kan? Belum. Gue sempat Ngambil positifnya aja, anjing. iya nih nikah di pandemi gue belum bulan madu dong. Gue juga belum. Belum honeymoon gue. Kan kita kan udah pengalaman waktu Oh, iya. zaman dulu kita barengan gitu ya.
main bareng, olahraga bareng. Kenapa nggak kita bulan batu bareng? Tuh lo kabur belum belum tuh. Ke puncak nggak kapan gua ke puncak anjing bulan Lu bulan madu kan berdua. Nggak ada. Iya, enggak anjing. double date anjing. Iya. Itu juga beda orang baru kemarin ya. Dia udah nikah. Lu beda orang. Beda orang anjing. Fotonya juga untung ya foto yang itu gua nggak barengan. Dia itu ada di belakang, gua duduk di depan. Kalau temen gue yang satu meluk. Pojokan lagi kan. Bareng tiang ya. Jadi nggak berani di pos. Gue berani. Itu yang gue nyewa kuda kan. Iya. Nyarang nih bangsat emang kita lagi di villa. Kuda diparkir di Kuda diparkir di villa kan. kuda. Warung naik kuda gue. Gue kan Kian Santang. Abangnya kuda gue dibawa kemana? Lu dulu ngapain sih Pras? Iya sih, Pras. Ikut dia, Bego ikut dia. Yang gak ikut siapa? Bang gue ikut ya? Bang gue ikut. Gue inget temen gue Denny ikut. Gue yang nyusul itu gue apa lu ya? Gue deh ya? Gue sama mantan gue. Ya gatel anjing. Gue mantan lu. Gue sama mantan gue. Pengen banget di mention. Seinget gue nyusul deh. Enggak, lo bareng kita. Beda jalur kali berangkatnya. Lo bareng kita. Emang ya? Naik motor kan? Iya. Lo bareng Iya, kita naik video motor. kesayangan lo. Iya, yang si Genta helm ketinggalan. Itu mah bukan Genta. Siapa sih? Itu mah ini teman kita yang sekarang jualan handphone mulu. Papan. Anjing, bisa-bisanya helm ketinggalan di warteg lu. udah setengah jalan. Kok kepala gua adem ya? Kayak helm gua ketinggalan gimana? Di warteg jauh. Udah 2 jam jalan baru ingat helmnya ketinggalan. Dia naik Supra. Bisa enggak? Masalah gue itu bisa-bisanya orang, ya ampun, helm ketinggalan. Berarti Topan ikut juga ya dulu ya? Topan ikut juga ya? Ikut. Itu villa yang tingkat kan? Kamu ikut emang? Ikut ah. Itu yang kita jalan-jalan ke Cibodas kan ya? Iya, yang puncak. Yang di villa apa? Cibodas itu ke kanan kita ke kiri. Iya, orchid. Orchid iya. Gue inget banget itu gue naik kuda. Iya, pagi-pagi. Yang lain masih baru bawaan. Lu udah parkir kuda depan villa. Iya, ada yang mau beli rokok nggak? Gue mau ke warung nih, di kuda. Ya ampun. Kayaknya masih ada nih fotonya yang masih ada gue. Gue juga masih. Instagram. Iya, cuma teman kita nggak berani posting lah soalnya kan. Meluk. You know me soil lah. Meluk. Kalau gue kan nggak belakang-belakangan. Ya pokoknya banyak banget ya cerita-cerita yang udah kelewat, masa lalu yang sudah terjadi dijadiin cerita ya. Ya namanya cerita masa lalu kayak spion aja, jangan terlalu fokus ngeliat ke belakang, yang ada nabrak, ya kan. Semoga di tahun depan kita semua punya impian yang bisa terwujud semua dan semoga COVID ini cepat selesai, men. Amin. Kalau COVID nggak kelar-kelar bahaya sih, nggak tahu lagi nanti. Tapi katanya lu juga mau divaksin duluan ya? Nggak apa-apa, gue kalau mau ini divaksin dulu nggak apa-apa gue. Karena Burung tapi. Enggak. lu pikir gue bebek ini? Yakin lo tak mau divaksin? Mau gue, maksudnya kalau misalnya nih dapat jatah vaksin, divaksin gratis gue mau duluan. Kalau gue dapat jatah vaksin, gue langsung update. Udah ada belum sih di Tokped? Ya itu makanya, ntar gue taruh juga. Karena kan nggak vaksin yang datang di Indonesia itu kabar yang gue dengar itu nggak semua masyarakat Indonesia dapat, cuman beberapa bagian doang. Lu kan orang tua lagi, lu kan tua. Berapa persentase doang yang bakal dapat? Lu kan tua. Enggak. Iya, jadi kalau misalnya divaksin gue mau sih itu kayak gitu. Maksudnya supaya kebal juga, ya kan? Jadi balik lagi ke 2021, kalau ada kesempatannya pengen ke Lombok, salah satunya ya, pengen jalan-jalan ke Lombok, lo tak? Gue pengen bulan madu, usaha, punya anak insya Allah, yang sehat, soleh dan soleha, dan melaksanakan bulan madu yang belum tercapai di 2020. Iya. Berarti cuma gua doang. Wah. Nggak tahu nih. Yang nggak punya planning di 2021. Cuma ngejalan aja udah 2021. Ya kalau gue sendiri di 2021 ada 2 sih keinginan gua. Gitu. Yang pertama, gua pengen punya rumah sendiri lagi. Biar gue bisa lebih fokus. Yang kedua, gue pengen ke Maldives.
Gue pengen ke Maldives. Emang yang terlalu ngawang ya, gue pengen ke Maldives anjing. Gue siapa anjing tiba-tiba ke Maldives gitu. Nggak ada yang tahu Tapi dong. nggak ada yang tahu rezeki kita. Tuh, yang penting kita usaha, ngelakuin. Usaha, biar ya kan, berdoa juga. Jadi kalau doa gue gitu, Allah, Maldives nggak apa? Kayak biasa. Gitu. Oh gitu ya. Pokoknya tapi ada kesebutnya gitu Maldives. Iya. Jadi ketika ada rezekinya meskipun nggak ke Maldives yang real di luar di Hawaii gitu ya, Maldives Indonesia juga Oke alhamdulillah. juga, ya kan. Jadi biasanya kan kita Pasparius, Iya. angkot res. Angkot res. Jadi kalau kita tuh biasanya pengennya tinggi, terus nggak dikasih setinggi itu biasanya kan sedih gitu. Yes. Kalau gua nggak, makanya pengennya jalan-jalan gitu. Mintanya yang tinggi banget, meskipun nggak dikasih yang setinggi banget rezekinya, tapi paling nggak jalan-jalan. Ya semoga ya tahun ini kita kalau misalkan COVID udah selesai, tempat pariwisata di Indonesia sudah kembali normal lagi, semoga kita bisa jalan-jalan bareng lagi aja ya. Iya. Tapi tetap nggak ikut nanti dia. Ikut lah insya Allah ya. Ikut ya. Kan gara-gara yang jalan. Iya. Tapi mantan lu nggak ikut kan nanti? Oh iya, takutnya ikut ya. Oke, buat waktu kalian- yang di Jogja, ya waktu di Jogja dia pergi kan ya? Iya kan? Iya, di Jogja dia pergi loh. Nggak pergi gila. Dia pergi. Cuma disamperin. Datang yang suruh beli bir kan ya? Ya pokoknya di 2021 semoga semua impian-impian lo semua tercapai, semua hal-hal yang lo impikan di 2021 itu bisa terwujud dan Amin. pasti semua itu nggak bakal terwujud kalau nggak ada usaha dari lo semua. Yes. Dan pastinya kita ngucapin selamat tahun baru, sukses terus buat kita semua. Selamat liburan. Selamat liburan, selamat mewujudkan cita-cita kalian semua di 2021. Selamat ulang tahun. Siapa anjing? Tapi ya, biasanya ada yang ulang tahun tanggal 1 Nah, Januari. tuh kan ada. Tapi pede banget seakan-akan ini postingannya naik di akhir tahun. Yes. Oke. Yaudah, intinya kita closing. Yap. Semua impian lo di 2020 yang tertahan, semoga tercapai di 2021. Amin. Agak miring-miring, ini rusuh banget Ini anjing. gue banget. Oh iya juga selengker dia, soalnya agak-agak rusuh dia. Oh. Slang. Terus Sehat-sehat terus pastinya. Ya, sehat. terutama itu sehat. Sehat dan itu mahal. yang pastinya kita hari ini juga thank you banget buat Sanepo Kopi yang udah support kita. Apa? Sanepo. Sanepo Sanepo Kopi. Kopi. Thank you ya Sanepo Kopi sudah support kita di penghujung tahun 2020 dan semoga 2021 akan banyak cuannya. Iya, makin bertambah. Amin. Yes. Amin. Karena kenapa? Kita bukan untuk memajukan diri kita sendiri, kita Hmm. ngajak ngobrol lo juga udah pastinya, Betul. dan kita juga support semua bidang usaha yang ada. Yes, yang mau di kalau Apa lah? kalau kalian tahun depan Kalau kalian tahun depan punya usaha sendiri, Ya. kenapa enggak buat kita datengin? Ya, nanti betul. bakal kita review dan pastinya bakal seru-seruan bareng. Kalau punya komen masukan buat kita bisa langsung aja komen di kolom komentar. Cus. Pasti kita ngucapin selamat tahun baru, sukses semua, sampai ketemu lagi di tahun 2021. Bye. Karena kita Gara-gara